Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah. Mereka berkata, qalu ya Dzal Qarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Wahai Dzul Qarnain, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj telah sedang melakukan kerusakan. Mufsidun isim fa'il, maksudnya melakukan kerusakan di atas muka bumi. Bikin kacau, menumpahkan darah, membunuh dan yang lainnya. Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia, ya, keturunan Nabi Adam alaihissalam, namun mereka kaum yang bengis yang melakukan kerusakan. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, wahai Dzulkarnain, maukah kami kasih kau upah? Kau bikinkan bagi kami benteng menghalangi mereka untuk sampai kepada kami. Para ulama mengatakan, sebenarnya tidak layak diucapkan pada Dzulkarnain. Dzulkarnain raja menguasai mereka. Menawarin raja saya kasih upah. Cuma mereka bingung, mereka khawatir mau bilang apa sama Dzulkarnain. Mereka khawatir Dzulkarnain tidak memenuhi keinginan mereka. Sehingga terpaksa mereka ingin memberikan apa yang mereka miliki. Ya sudah Dzulkarnain, yang kami punya ini yang penting bikinkan kepada kami sad. Ya, Dzulkarnain tidak butuh dengan harta itu semua. Dia sudah kaya raya, dia sudah raja. Dunia dia kuasai, dia tidak butuh dengan pemberian mereka. Tapi itu mereka ucapkan karena sudah mau bagaimana lagi, yang penting mereka selamat. Mereka ada kumpulan harta yang mereka miliki, ya Dzulkarnain ambil ini semuanya, yang penting lindungi kami dari Ya'juj dan Ma'juj. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Maukah kau buatkan bagi kami penghalang antara kami dengan Ya'juj Ma'juj? Apa kata Dzulkarnain? Qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Apa yang Allah anugerahkan kepadaku lebih baik daripada upah itu semua. Aku tidak butuh itu semua, subhanallah. Ini seorang penguasa yang benar seperti itu. Ya, kalau dia sudah diberi kecukupan, ngapain dia mencari dunia lagi? Cari dunia mau sampai kapan mau cari dunia? Ya. Sementara demikianlah sebagian orang tidak puas dengan harta yang dia miliki. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li bani Adam wadiyani min dhahab labtagha thalithan. Wa ma yamla'u jawfa ila turab." Kata Nabi, kalau seorang anak Adam, Bani Adam, manusia diberikan 2 lembah emas, dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Dan tidak akan selesai sampai mulutnya dimasukin pasir baru meninggal baru selesai. Selama masih ada nyawanya, dia terus mencari lembah emas yang lainnya. Dzulkarnain, dia diberi kekuasaan, dia tidak butuh dengan itu semua. Dia berkata, "Ma makkanni fihi rabbi khairun." Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada upah kalian itu semua. Tapi saya mohon permohonan. Fa'inuni biquwwah, bantulah aku dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan. Aj'al bainakum wa bainahum radma, maka aku akan buatkan bagi kalian penghalang. Tapi bantu kami, ya. Dan ini kata para ulama, sikap yang baik dari Dzulkarnain. Dzulkarnain ingin membuat mereka merasa ini pertanggungjawaban bersama. Dia tidak mengatakan, wahai rakyatku tenang aja, saya yang kerjakan ini duduk manis, enggak. Tapi dia bilang, kalian juga bantu. Bantu, ini proyek besar. Ini berkaitan dengan keselamatan kalian. Harus kerja sama, jangan kalian sendiri yang santai. Jangan saya yang kerjakan, kalian duduk manis nonton. Enggak, kita kerja bareng. Padahal Dzulkarnain juga bawa pasukan. Tapi dia ingin mereka juga ikut kerjasama dengan Dzulkarnain. Maka lihat apa yang dilakukan Dzulkarnain. Kata Dzulkarnain, atuni zubarul hadid. Datangkanlah kepadaku potongan-potongan besi. Hatta idza sawa baina sadafaini qala anfukhu. Kalau sudah kalian tumpuk besi tersebut sampai di antara 2 gunung, maka tiupkanlah api. Hatta idza ja'alahu naran, kalau kalian sudah bakar besi tersebut dan besi tersebut sudah menyala menjadi api, qala atuni ufrik alaihi qitra. Ambillah ya cairan tembaga ya dan aku akan tuangkan di atas tumpukan besi tersebut. Ya. Jadi ini sering saya sampaikan, tetapi ini contoh bahwasanya teknologi yang ada di zaman Dzulkarnain sudah hebat. Ya. Saya kasih gambaran, ya, misalnya ini ada 2 gunung, 2 gunung. Ya. Taruhlah di sebelah sana ini daerah Ya'juj Ma'juj. Di belakang sini, ya, ini pegunungan seperti ini ya. Pegunungan, kemudian di belakang sini areal Ya'juj Ma'juj. Kemudian areal sini Dzulkarnain dan orang-orang tersebut dan kaum tersebut. Jadi Dzulkarnain mengatakan apa? Caranya, atuni zubarul hadid, datangkan lempengan besi. Lempengan besi di sini dikumpulkan. Lempengan besi-besi semua dikumpulkan di sini untuk ditumpuk. Ini besi-besi
lempengan besi-besi ditumpuk terus sampai menutupi dua gunung ini. Entah berapa kubik ini lempengan besi nutupi dua gunung ya. Besinya juga ngambil dari mana wallahu alam ya. Bayangkan. Kita tidak bicara sumur, kita bicara tentang bukit yang sangat tinggi. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini menunjukkan daerah ini daerah dekat sumber besi. Tapi kita bilang wallahu alam. Yang jelas Dzulkarnain suruh tumpukan besi. Setelah itu disuruh bakar. Entah bagaimana sistem bakar, suruh bakar ini besi-besi, nyalain api. Ya. Suruh nyalain api. Kata Dzulkarnain, "Unfukhu", nyalain api, bakar. Gimana? Pakai teknologi apa untuk bisa membakar besi yang berada di antara tumpukan dua gunung ini? Ini, wah, kemudian sampai hatta idza ja'alahu naran, sampai besi tersebut yang biru ini jadi merah. Besi berubah jadi api. Ya. Jadi besi kalau sudah panas dia juga ikut membakar. Jadi panas. Ya. Entah ini berapa kilo, berapa kubik. Ya. Setelah itu kata Dzulkarnain, hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrik alaihi qitra. Datangkanlah cairan tembaga. Aku akan tuangkan ke sini. Bayangkan. Bagaimana cara menuangkan tembaga ke sini? Bagaimana ya cara menuangkan tembaga? Menuangkan tembaga panas. Yang sebelumnya lagi, bagaimana cara memanaskan tembaga? Satu. Dua, bagaimana cara membakar besi? Bagaimana cara membakar besi? Ketiga, bagaimana cara, pokoknya ini semua tidak gampang. Kira-kira teknologi apa yang mereka miliki tatkala, tapi terjadi. Ini perkara yang berat. Jadi maksud saya ternyata orang-orang dahulu terkadang bisa melakukan hal-hal yang hebat yang mungkin sekarang kita tidak bisa lakukan. Ini Dzulkarnain berarti punya teknologi yang mungkin kita tidak tahu, ya, yang bagaimana bisa membuat ini semua. Dan disebutkan Dzulkarnain berarti cerdas, dia memiliki ilmu tentang masalah perbesian, entah apakah Allah yang kasih ilmu, maksudnya karena dia seorang nabi atau dia belajar kemudian baru dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia punya ilmu tembaga tersebut dicampur dengan besi dengan nisbah atau persenan sekian-sekian, maka menjadikan besi yang sangat kuat dan tebal. Setelah itu dituangkan, ya, ufrik alaihi qitra. Jadilah kemudian itu adalah dinding yang sangat tinggi yang menghalangi Ya'juj Ma'juj. Mereka tertutup dalam dinding tersebut. Kata Allah, famasta'u an yazharuhu. Mereka tidak mampu untuk mendaki dinding tersebut, mungkin karena licin dan yang lainnya. Wa mastata'u lahu naqaba, dan mereka tidak mampu untuk membolongi dinding tersebut. Setelah itu Dzulkarnain berkata kepada rakyatnya atau kepada kaum tersebut, qala hadza rahmatun mir rabbi. Ini adalah kasih sayang dari Allah. Sama sekali tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, sedikit pun tidak ada. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak Dzulkarnain dalam ayat ini mengatakan, ya, ma makkanni fihi rabbi, 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 banyak sekali dia bilang rabbi, Tuhanku, Tuhanku. Ya. Ya. Tuhanku, rabbi, rabbi, sebut berapa kali di sini. Menunjukkan dia menisbahkan segala kelebihan yang dia miliki semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana perkataan Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Inilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani ashkuru am akfur. Ini karunia Allah berikan kepadaku untuk mengujiku, aku ini bersyukur atau aku kufur. Jadi semakin tawadhu atau semakin angkuh. Kalau semakin tawadhu berarti bersyukur. Kalau semakin angkuh berarti ya kufur. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Tapi jika tiba ketentuan Rabbku, ja'alahu dakka, maka tembok yang saya bangun ini semua akan luluh dan hancur. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan janji Tuhanku itu pasti benar terjadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah.